Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, istilah Zionisme mungkin tak asing lagi di telinga kita. Zionisme dan berdirinya negara Israel bagaikan dua sisi mata uang yang selalu seiring sejalan. Israel secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Bapak kemerdekaan bangsa Israel adalah David Ben Gurion. Pria kelahiran Polandia pada tanggal 16 Oktober 1886 ini adalah Perdana Menteri sekaligus pimpinan wilayah Israel yang pertama. Sebelum memerdekakan bangsa Israel, ia adalah pimpinan tertinggi Badan Zionisme Dunia. Sahabat yang dicintai Allah, Zionisme pada dasarnya berasal dari kata Zion dalam bahasa Ibrani yang berarti Yerusalem. Zionisme bisa diartikan sebuah paham yang mendasari pendirian negara Yahudi di tanah leluhur mereka, Yerusalem. Tidaklah mengherankan jika saat ini pemerintahan bangsa Israel terus berusaha untuk menekan warga dunia agar mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. Dan usaha ini mulai menampakkan hasil ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Zionisme sejatinya muncul 2300 tahun yang lalu, setelah terpencar-pencarnya bangsa Yahudi ke berbagai belahan bumi. Peristiwa tersebut terjadi setelah dihancurkannya kerajaan Yahudi oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Kehancuran yang terjadi di 586 sebelum Masehi tersebut memaksa bangsa Yahudi berdiaspora atau menutupi jati dirinya dan berusaha melebur ke dalam berbagai suku di seluruh penjuru dunia. Artinya, Zionisme adalah sebuah faham yang berusaha mengakhiri masa diaspora bangsa Yahudi. Kehancuran bangsa Yahudi oleh Nebukadnezar II sekaligus usaha bangsa tersebut untuk kembali membangun kekuatannya telah tersari dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan 6. Kedatangan gelombang pertama Yahudi ke tanah Palestina dikenal dengan istilah migrasi aliyah pertama atau First Aliyah. Migrasi ini terjadi di tahun 1882 hingga 1903. Diperkirakan ada 25.000 bangsa Yahudi datang ke tanah Palestina yang sebagian besar berasal dari Eropa Timur. Migrasi aliyah kedua terjadi dalam kurun waktu 1904 hingga 1914. Di masa ini 40.000 orang bermigrasi dari wilayah Kislev yang saat ini termasuk wilayah Moldova. Alasan yang mendasari proses perpindahan ini adalah gerakan penyelamatan diri dari gerakan anti-Semit atau gerakan anti-Yahudi yang meluas di wilayah Kislev. Inggris sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia Pertama pada akhirnya menjadi penguasa atas wilayah Palestina. Pendudukan Inggris atas wilayah Palestina karena negeri ini berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani. Keberhasilan Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama salah satunya disumbangkan oleh militansi pasukan Yahudi yang mendiami wilayah Palestina. Bahkan bisa dikatakan bantuan dari bangsa Yahudi kepada Inggris di Perang Dunia Pertama lebih besar dibandingkan dengan bantuan dari bangsa Arab. Hal ini pada akhirnya menimbulkan praktek politik balas jasa. Bukti nyata dukungan Inggris terhadap proses pembentukan negara Yahudi tertulis jelas dalam Deklarasi Balfour. Deklarasi tersebut pada dasarnya merupakan surat pernyataan bahwa pemerintah kerajaan Inggris memandang perlu untuk membentuk sebuah pemerintahan yang menaungi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Dan oleh karenanya, kerajaan Inggris atau Britania Raya akan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan hal tersebut. Tokoh penting di balik keluarnya Deklarasi Balfour adalah Sekretaris Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris Arthur James Balfour dan Baron Rothschild. Baron Rothschild adalah pimpinan komunitas Yahudi di wilayah Inggris Raya dan Irlandia. Dukungan Inggris terhadap proses pembentukan negara Yahudi dan Zionisme semakin nyata seiring terbitnya British Mandate atau mandat Inggris atas wilayah Palestina di tahun 1921.
Salah satu poin penting dalam mandat tersebut adalah diakuinya Komisi Zionis sebagai badan perwakilan Yahudi di Palestina. Mandat Inggris atas wilayah Palestina tersebut pada akhirnya diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1922. Proses migrasi bangsa Yahudi ke wilayah semakin meningkat seiring kekuasaan Inggris di atas wilayah Palestina. Selain itu, Zionisme mendapatkan kucuran dana dari Badan Keuangan Nasional Yahudi. Dana yang diperoleh sebagian besar dialokasikan untuk membeli tanah di wilayah Palestina dari bangsa Arab. Upaya Inggris untuk meredam gerakan antisemit pada bangsa Arab yang mendiami wilayah Palestina adalah keluarnya Akta Imigrasi di tahun 1921. Dalam akta tersebut, seorang Yahudi yang ingin menetap di wilayah Palestina harus membayar 1.000 pound sterling. Meletusnya revolusi Rusia pada akhirnya membuat gerakan antisemit meluas di seluruh wilayah Rusia dan Ukraina. Gerakan antisemit di Rusia pada akhirnya membantai 100.000 bangsa Yahudi. Demi menghindari pembantaian, maka 40.000 bangsa Yahudi bereksodus ke tanah Palestina. Migrasi ini dikenal dengan nama migrasi aliyah ketiga. Migrasi aliyah keempat terjadi di tahun 1924 hingga 1929. Migrasi aliyah kelima terjadi di tahun 1930 seiring dengan berkembangnya antisemit dan semakin kuatnya pengaruh partai Nazi di Jerman. Hingga akhir 1936, jumlah bangsa Yahudi mencapai 11% penduduk Palestina. Hal ini pada akhirnya memantik persoalan dengan bangsa Arab yang merupakan penduduk asli wilayah Palestina. Terus meningkatnya kedatangan bangsa Yahudi di Palestina pada akhirnya menimbulkan revolusi Arab di Palestina pada tahun 1936 hingga 1939. Dan sebagai penguasa wilayah Palestina, maka Inggris mengajukan Akta Putih di tahun 1939. Inti dari akta tersebut adalah pembagian wilayah Palestina dalam 2 teritori, yaitu teritori bangsa Yahudi dan teritori bangsa Arab. Tetapi usaha Inggris pada akhirnya ditolak oleh pimpinan Yahudi dan Arab. Sejak 1939, proses migrasi bangsa Yahudi ke Palestina pada akhirnya mulai dilakukan secara ilegal. Kebanyakan imigran gelap tersebut adalah kelompok yang berusaha menyelamatkan diri dari gerakan pembantaian Yahudi yang dipropaganda oleh Nazi. Perang Dunia yang berakhir di tahun 1945 ditandai dengan kekalahan bangsa Jerman dan Nazi. Ambisi besar bangsa Jerman untuk menguasai dunia dibarengi dengan semangat antisemit yang dikumandangkan oleh sang Führer Adolf Hitler. Gerakan antisemit pada akhirnya ditegaskan oleh Hitler sebagai tindakan pemusnahan bangsa Yahudi yang mendiami seluruh wilayah Eropa. Langkah pembunuhan massal bangsa Yahudi di Eropa ini dikenal dengan nama Holocaust. Tetapi seiring dengan kekalahan Jerman, maka terdapat ratusan ribu bangsa Yahudi yang selamat dari Holocaust. Kelompok survival ini pada akhirnya memutuskan untuk menuju Palestina. Kedatangan para survival Holocaust ini ke Palestina semakin mendesak Inggris. Perjanjian Balfour telah menggariskan bahwa kerajaan Inggris mendukung terwujudnya negara Yahudi di Palestina. Tetapi di satu sisi, bangsa Arab semakin geram atas eksodus bangsa Yahudi ke wilayah Palestina. Langkah penyelesaian Inggris atas wilayah Palestina pada akhirnya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru terbentuk usai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hasil sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 3 September 1947 menyatakan bahwa mayoritas anggota PBB menyetujui bahwa seiring berakhirnya kekuasaan Inggris atas wilayah Palestina, maka akan dibentuk 3 negara di Palestina, yaitu sebuah negara Yahudi, sebuah negara Arab, dan sebuah pemerintahan yang memiliki otoritas atas wilayah Yerusalem.
Hasil sidang PBB ini akan diberlakukan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris atas wilayah Palestina pada 14 Mei 1948. Hasil sidang PBB ini seolah menjadi stempel dukungan dunia terhadap berdirinya negara Yahudi. Dan benar saja, satu hari setelah British Mandat tak lagi berlaku, maka David Ben-Gurion secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Kini, kita terus disuguhi upaya pemerintah Israel dan gerakan Zionisme untuk menduduki Yerusalem, khususnya kompleks suci Masjidil Aqsa. Semoga informasi singkat ini mengenai sejarah Zionisme bisa meningkatkan spirit perjuangan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Allahumma amin.